Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hari ini saya akan berkultum tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Malam itu langit terlihat cerah. Hewan dan tumbuhan sorak-sorai gembira mendengar kabar lahirnya manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rahmatan lil alamin, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan dalam bukunya Ar-Rohiqul Al-Maktum bahwa pada malam tersebut telah terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak lazim di belahan bumi lain. Api sesembahan kaum Majusi yang diyakini telah menyala 1000 tahun lebih seketika padam dan tidak mampu dinyalakan kembali. Gereja dan biara di kerajaan Romawi pun tiba-tiba runtuh. Sementara di bumi Persia, 14 balkon istana Raja Kisra juga mengalami hal yang sama. Seakan alam ini tengah mempersiapkan diri menyongsong kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi dan penyempurna ajaran-ajaran Tuhannya. Dengan senang hati, Ibunda Rasulullah SAW memberi kabar kepada mertuanya Abdul Muthalib akan kelahiran putranya. Lalu dengan gembira pula sang kakek membawanya masuk ke Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan semesta alam atas kelahiran cucunya. Kemudian dipilihkanlah nama Muhammad, sebuah nama yang tak pernah orang Arab gunakan sebelumnya, tapi bermakna tinggi dan terpuji yang didapat Abdul Muthalib dari ilham Robnya. Muhammad kecil lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ulama lain ada yang berpendapat pada tanggal 9 Rabiul Awal beliau lahir tanpa kehadiran ayahandanya Abdullah. Sebab tidak lama setelah pernikahannya dengan Siti Aminah, Abdullah bersama kafilahnya pergi ke Syam untuk berbisnis. Dalam perjalanan, beliau singgah ke Madinah. Di saat itulah lelaki berumur 25 tahun itu jatuh sakit dan meninggal dunia di saat Aminah sedang mengandung. Ahmad, nama lain Rasulullah SAW, menjalani kehidupan layaknya bayi-bayi kecil lainnya. Ketika itu, sesuai adat masyarakat Arab, Abdul Muthalib meminta perempuan Badui untuk menyusui dan mengasuhnya di pedesaan yang jauh dari kota Mekah. Kendati Buddha Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah sempat menyusuinya untuk beberapa saat. Halimah binti Abi Suaib merupakan satu-satunya dari wanita Badui yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Sebetulnya, setiap wanita dari rombongannya telah ditawari untuk menyusul Rasulullah SAW, tetapi mereka menolaknya, sebab bayi beliau adalah seorang anak yatim yang tak bisa diharapkan imbalan yang memadai. Halimah pun bertekad untuk pantang pulang ke kampung dengan tangan hampa. Lalu suaminya pun menguatkan hatinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita karenanya, kata suami Halimah. Demikian riwayat yang dinukil dari kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zabihi. Orang Arab Mekah melakukan hal tersebut bukanlah tanpa sebab. Mereka menginginkan anak-anaknya terhindar dari wabah atau penyakit kota, hidup di alam yang bersih, jauh dari keramaian, dan belajar bahasa Arab asli yang digunakan oleh suku Badui. Ketika itu, kampung Halimah kering kerontang. Kambing dan unta mereka pun kurus dan tidak menghasilkan susu. Namun setelah kehadiran Rasulullah SAW, bahkan saat perjalanan kembali dari Mekah, tanaman dan hewan mereka tumbuh subur dan gemuk. Mereka pun dapat meminum susu unta yang lama sudah kering. Keberkahan dan kebaikan terus mengalir karena keberadaannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau. Kendati masih belia seperti anak lain, kehadirannya membawa berkah melimpah bagi keluarga Halimah yang menyusui dan mengasuhnya. Oleh karenanya, mari kita muliakan beliau agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Lalu sebisa mungkin kita mengikuti jalan-jalan yang dilaluinya dalam menyebarkan dakwah Islamnya di muka bumi.
Sekian dari kultum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.